Ini bersama dengan Pak Suwoto, bersama istrinya. Umi itu panggilan anak-anak Umi atau namanya emang Umi? Nama. Jadi Ibu Umi ya. Ibu, Mama, Umi, Bunda. Jangan double semuanya. Nih saya ceritakan lagi ya, buat pemirsa rumah yang baru bergabung, bahwa Pak Suwoto ini mengalami berbagai macam keanehan. Yang pertama awalnya sakit di daerah perut seperti kaku gitu, kayak ada besi gitu kali ya Pak ya? Irfan, jangan dipakai dulu. Allah ya Karim, Alhamdulillah. Jadi setiap hidup pasti dapat uji. Ya. Kata Rasulullah, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Ketika badan kita, hati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sabar, Allah akan memberikan jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal Alamin. Jangan cuman amin, jalanin, ya kan? Jalan, jangan tiba-tiba bagaimana amin, ya kapan jalaninya, kan begitu ya? Jalan, makanya kita harus benar-benar berimannya bertambah. Kata Imam Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, udah begitu dengar azan subuh-subuh, ya Allah, yang azan aki-aki lagi. Ya Allah malu. Itu juga ujian juga. Begitu azan. Bang marana. Bang. Ya Allah. Lah kalau yang azan anak muda kan cakep ya nggak? Azan model Mekah. Gimana? Gayanya MMC. Coba gimana? Begitu azan. Ada anak ini karyawan MMC ada yang azan. Itu sebelah saya, sebelah kanan saya. Alhamdulillah. Begitu azan datang buka masjid kerotokan begitu ya. Buka mic. Yang nyalain lampu aki. Nyapu masjid aki. Gelar tiker. Aki. Ngurus kolom. Aki. Yang azan. Aki. Yang komat. Aki. Yang mati. Bukan aki. Ya Allah. Semua diborong sama aki. Begitu datang azan, Masya Allah gigi tinggal 2. Asyalah. Subuh. Ya Allah. Yang ada makin nyenyak sih orang. Lah iya, tetangga habis meninggal ya nggak? Begitu meninggal gerimis lagi. Iya. Ini bukannya bawa sarung malah mancal sarung gitu kan. Ya Allah, itu orang sono. Bangun gimana? Mirip banget ya Ustaz, kok bisa? Ya Allah, begitu kalau yang azan yang mudaan kan mendingan ya Kiai ya. Iya. Hayya 'alas shalah. Gitu. Itu pas lagunya. Nah kalau lagunya kalau kagak pas repot. Lagunya pakai apa? Pakai dangdut, repot. Jangan. Ya iya. Nah sekarang kan kudu pas sesuai dengan Porsinya. The right man on the right place. Ya, menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Kalau ilmu fikihnya mengatakan begini Kiai, wada'u syai'in 'ala syai', menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, kalau nggak pada tempatnya namanya zolim. Nah, kalau dodol. Dodol Garut, ya Allah. Zolim. Contoh misalkan ini, kalau misalkan nggak memasang, kalau nggak pas, contohnya begini, Bo. Ya. Dan kalau tadi seninya ada. Nah kalau seninya salah masangnya, jadi berubah lagunya. Lagunya dangdut lagi. Coba. Hayala, mohon maaf ya. Contoh jelek. Hayala sholah, hayalal falah. Allahu Akbar, kan begitu. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan diedit ya. Lah mohon maaf, tahadus ini mah kepada para alim ulama. Ini kadang-kadang ilmunya banyak, nggak bisa masangnya Nah makanya begitu. Saya kan susah dengan motonya Ustadz Danu. Apa kan tuh motonya? Lah motonya kalau ngaji yang bener, kan begitu. Emang iya ada moto itu Ustaz? Iya benar. Lah iya. Kalau ngaji yang benar. Lah iya. Tetangga Ustaz Danu. Bukan begono, maksudnya ngaji yang bener, nggak begitu. Mim patah mata, fatah talam domalu, mata lu, begitu. Sod, patah so. Itu patah kap, sobek. Ya udah deh, kita mulai saja ya, memberikan kesempatan ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu deh untuk Ustaz Munawir. Ustaz kenapa sedih?
Laper. Ya udah, biar cepat sarapan kita mulai Ustaz ya. Tarik Mas. Tarik. Silakan. Silakan Mas, sini Mas. Maaf ya. Enggak apa. Silakan sini. Iya. Nah, sehat. Maju dikit Mas. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwoto dari Rembang, Jawa Tengah. Suwoto. Oh. Ya, Kenapa Pak Suwoto? keluhan saya Mas, itu perut saya sering sakit ya. Ke toilet lah Mas. Nah iya, Perut sakit kok kesini. juga itu Sakitnya gimana? sakitnya pindah-pindah di sini Pindah-pindah. juga. Dada juga. Sakitnya tuh Tempat sakit kayak membesar sakit juga. perut, kayak diremas atau kayak ditusuk, Seperti kaku. kaku gitu, Iya. gitu. Pindah-pindah. Terus tadi sempat apa kembung juga. Kembung sempat membesar juga. Sekarang maaf, sekarang lagi enggak. Sekarang enggak, sudah agak mendingan tapi sakitnya masih. Jadi kayak kaku gitu, pindah-pindah. Iya. Sekarang lagi sakitnya di mana? Yang sekarang yang terasa yang di sini. Perutnya enggak justru. Enggak. Sakitnya di sini sekarang. Ya yang sini Mas. Ini. Kaku juga. Terasa itu ketekan gitu. Oke. Apa lagi? Ini udah lama maaf. 2 tahun. 2 tahun ini. Iya. Tiba-tiba gitu sakitnya. Iya, Udah periksa ke dokter. sudah itu sakitnya itu rata-rata habis luhur sampai sekitar jam 3. Kalau Sampai jelang asar. enggak. Jam 3. Iya. 3 subuh. Iya, kalau sudah tahajud agak mendingan. Oh, Anehnya itu terus. Oke. Sudah ke dokter itu spesialis dalam sudah 3 kali, Apa katanya? hasilnya negatif semua. Nggak ada apa-apa. Yang sini sakit dikirain tiroid, di lab juga negatif. apa-apa. Iya, negatif semua. Dada tadi juga sakit Di katanya. ronsen juga negatif semua. Jadi secara medis Sudah clear. Terus Ada itu yang anehnya itu. apa? Saya habis lohor baca Al-Quran. Saya kan duduk menghadap ke kiblat ya. Maksudnya ya. Yang situ malah ada ledakan. Meledak. Ya seperti kelereng Sebentar, Apa-apaan baca itu? Qurannya di mana? Di rumah. di rumah. Rumah lagi baca Quran. Iya, baca Di Quran. situ ada apa emang? Ada benda apa? Kursi yang meledak. Kursi? Iya. Meledak? Saya terus Bunyi atau hancur? bunyi aja. Dak! Tak gitu. Iya. Oh, kayak ada kelereng dilempar. Oh, tak gitu. Habis itu langsung saya subhanallah gitu aja kan. Lalu baca Quran lagi, malah jarak 1 jengkal gini ada getaran terus meledak lagi. Bunyi lagi. Iya. Tak gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi jelas di sekitar kanan itu. Iya ini getarannya nih terasa cuma 1 jengkal. Kejadiannya kapan? Yang itu yang HB-an mau maghrib lah gitu. Ya kapan itu kapan? Bulan Muharram kurang lebih tanggal 10-an kurang lebih. Tapi kejadian itu terulang lagi habis lohor seminggu kemudian ya. Saya baca Quran lagi. Jempol kaki terasa sakit Mas. Jempol kaki. Ya, setelah saya sodaqallahul adzim, saya lihat ternyata darah sudah mengalir. Hah? Keluar darah dari jempol kaki? Iya. Ada luka? Sebelumnya nggak ada luka. Pas ketika darah itu ada bekas lukanya? Nggak ada, terus saya lapin kan darahnya, malah ada belatungnya. Ih. 1. Iya nyata itu. Istri saya melihat. Di darah itu? Iya. Suara tadi istri saya juga melihat. Yang dak itu? Iya juga melihat. Coba istrinya mana? Sini. Istri, Ustaz. Istri. Saya berdiri. Sebelah kiri, sini, geser. Iya. Oke, geser. Namanya siapa istrinya? Umi Karoma. Hah? Umi Karoma. Umi Karoma. Betul yang diceritakan ada ledakan. Saat Iya. itu Umi lagi ngapain? Bubuk di samping. Lagi bobo di samping. Dengar, Iya dengar. tak gitu. Iya. Jadi tapi meledakannya nggak selalu boom nggak gitu. Seperti kelereng tuh. Seperti keleleng dilempar gitu. Iya. Yang suara boom itu yang di luar rumah sebelumnya itu Pernah juga. 3 kali. Iya. Ada. Kan tadi baru cerita di kursi, Oh. tak. 1 jengkal, tak. Di luar rumah pernah juga. Boom. Pernah saya nggak percaya karena saya nggak dengar, yang dengar ini.
Iya. 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 Saya baru percaya setelah tadi. Mengenai darah, ibu lihat juga Iya. ada lukanya atau enggak? Enggak. Tiba-tiba udah Terasa sakit. darah banyak aja gitu. Iya, Sakit. mengalir. Iya, pas itu kan baca Quran lah, terasa sakit enggak saya hero kan habis luhur terus baca Al-Qur'an kan. Ya itu terasa sakit. Sudaqallahul azim, saya liatin darah sudah mengalir. Akhirnya ke dukun. Akhirnya setelah itu iya. Mohon maaf Pak Ustadz. Awalnya Apa? awalnya nggak pernah ke dukun, Awalnya ke dokter dan enggak. lain, tapi setelah kejadian-kejadian aneh itu untuk mencari tahu itu apa, Masya. akhirnya ke dukun. Oke. Nah, kata dukunnya apa nanti jangan dijelasin dulu ya. Iya. Ceritanya akan kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Ini bersama dengan Pak Suwoto, bersama istrinya. Umi itu panggilan anak-anak Umi atau namanya emang Umi? Nama. Jadi Ibu Umi ya. Ibu, Mama, Umi, Bunda. Jangan double semuanya. Nih saya ceritakan lagi ya, buat pemirsa rumah yang baru bergabung bahwa Pak Suwoto ini mengalami berbagai macam keanehan. Yang pertama awalnya sakit di daerah perut seperti kaku gitu, kayak ada besi gitu kali ya Pak ya? Kakunya gimana sih? Ya, enggak, kayak besinya. otot tegang. Iya. Iya. Terus pindah-pindah sampai ke dada, sampai ke punggung. Kalau yang sini sakit, sini enggak. Sini Iya sakit, pindah-pindah sini enggak. berarti yang Iya. saya bilang. Heeh. Iya. Nah hal aneh lainnya adalah ketika suatu malam sedang membaca Al-Quran. Siang malah Mas. Salah. Heeh. Abis ibunya katanya lagi tidur. Boboan. Ada. Oh bobok-bobok siang. Oh iya. Dia lagi baca Quran tiba-tiba bunyi ledakan seperti kelereng jatuhkan. Tak! Di kursi. Kemudian baca lagi satu jengkal bunyi lagi. Bahkan ibu pernah mendengarkan ledakan dari luar rumah. Dan yang lebih mengherankan lagi sedang membaca Quran juga. Tiba-tiba ada darah di dekat kaki. Diperkirakan keluar dari jempol. Keluar beneran, Peng. Makanya aku tanya ada lukanya atau enggak? Enggak luka tapi terasa sakit. Ternyata sakitnya itu digigit belatung itu. Kan kalau darah keluar itu harus ada apa sih? Lubang ya kan? Iya, luka ataupun jalan keluar si darah tersebut. Awalnya enggak ada luka pokoknya. Enggak luka. Tapi ya coba ada darah aja. Terasa sakit terus saya bersihin ternyata ada. Belatungnya itu di antara darah yang sudah di luar atau keluar di dari sini, Mas. sininya? Masih di sini. Kan di jempol nih. Iya, masih di sini. Dari mana sih Pak kan kuku? Di sini. Di sini. Iya. Bener, tapi Keluar. jempol kaki, ya. Bener. Ini mumpung Ustadz kan ada jempol kakinya kelihatan tuh. Iya. Nawir. Namanya jempol kakiku terinjak sama Bang Irfan begitu. Jadi keluar belatungnya tuh di antara kuku dan Pinggiran daging ini? Iya. keluar gitu. Iya. Ya Allah. Nah, terus ke dukun. Terus ke dukun. Kata dukun apa? Dukun jawabannya nggak sama, Mas. Emang berapa banyak dukunnya? Banyak banget. Saking pengen sembuhnya sakit. Dengan masalah yang sama dicari ke dukun-dukun banyak. Apa aja katanya? Coba. Katanya sih ada yang kiriman. Kiriman. Terus apa lagi sih katanya? Ada yang dari sawah. Nggak tahu. Dari lahan. Apa? Lahan. Dari lahan. Sawah. 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 Ya. Iya. Dari ada, sawah. Ada yang semacam kesambet lah itu. Sampai dari sawah. Iya. Terus apa lagi? Ya udah itu aja. Turunan disebutin juga enggak? Enggak. Cuma 2 itu aja tapi beda-beda. Terus diapain aja katanya? Ya Sama dukunnya. dikasih biasa minum air. Darah itu nggak pernah keluar lagi? Enggak. Cuma sekali aja. Tapi sakitnya masih ada sampai Masih. sekarang. Oke, yang paling mengganggu sakit itu. Iya. Malah belakangan ini di sini. Tapi itu ntar Di dulu situ ya. ada apa? Terasa sakit gitu. Hmm. Malah, tapi kalau baca istighfar malah seperti ketarik ke sini sama Pindah itu memuji lagi. Allah ya. Ya Allah. Bilah ini. Hidung Oke. terasa Kok tahu istighfar sama muji Allah dari mana? Oh. Alhamdulillah Pak Ustadz saya sudah ingin bertobat, sudah nggak ingin pergi ke dukun lagi. Iya, iya, Ya, iya. ya, ya. Udah punya anak, Mas? Sudah itu. Ada anaknya? Yang masih ada lagi Mas Iswan kejadian itu. Saya pas ke orang pintar ya. Saya jamaah maghrib sama orang pintar itu tadi kan. Pas sholat langsung nangis. Habis sholat disuruh Yang nangis siapa? saya duduk bersila menghadap kiblat. Lalu pundak saya ditepuk ini. Sambil disuruh zikir Allah-Allah di dalam hati. Terus? Tapi sampai di rumah tangan bisa gerak sendiri Pak Ustadz.
Langsung bisa silat sendiri padahal saya nggak belajar Itu silat. Allah itu kali ya. Makanya saya itu pengen dilepas sama Pak Ustadz. Oke. Oh, itu. Bisa silat sendiri ya. Oke. Kadang-kadang seperti harimau bisa juga. Kadang-kadang seperti ular. Waduh. Juga bisa belajar tenaga dalam sendiri juga. Dulu waktu muda pernah Enggak pernah. Cuma belajar atau kalau ilmu dari orang tua ada. Disuruh puasa 7 hari mutih. 3 hari mutih juga pernah. Sehari mutih juga pernah. untuk menurunkan ilmunya. Mungkin. Oke, tapi pasang ilmu kebal gitu nggak ada. Nggak ada ya, cuma itu isian. Niatnya nggak ngisi sih, pengen berobat tapi malah disuruh. Oke, sip. Habis sholat itu zikir pas duduk seperti ada yang terlihat. Orang laki-laki ada, yang belakang perempuan ada. Cuma seperti terlihat, tapi nggak nyata terlihat gitu. Kelebatan gitu, lagi ngapain? Enggak ya, pada duduk semua. Duduk. Berhubungin ya. Pernah saya pas la ilaha illallah atau apa saya lupa. Katanya tangan saya gini sendiri, jabat tangan gitu. Sama Ya tadi. orang itu, makhluk itu. Berwujud manusia, tapi saya nggak tahu, nggak kenal siapa itu. Oke, begini Ustadz kondisinya. Tapi ini sebelum kejadian ini tidak pernah melakukan ritual apa? Enggak, kalau ritual enggak. Ya tadi puasa-puasa tadi. Puasa-puasa yang tadi yang sama orang tua. Iya, disuruh puasa itu ya. Betul. Ya, tampaknya turunan ya Ustadz. Tampaknya. Iya sih. Itu ilmu turunan ada, kemudian sebelumnya Mas Suwoto juga ngamal-ngamalin sesuatu sehingga masuklah makhluk yang menjadi satu dengan tubuhnya Mas Suwoto, itu menjadi ilmu. Sementara ini kan tidak pernah tahu ilmu itu apa. Nah, kalau memang kita itu membaca sesuatu, membaca bacaan Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala tetapi hanya untuk duniawi, biasanya ada yang masuk. Apa itu orang bilang mau khotam kayak mau macam-macam kayak itu ada yang masuk. Nah, yang masuk inilah yang berbahaya sebenarnya. Jadi Mas Woto kayaknya sudah mulai paham. Yang paling kuat memang orang ilmu dari orang tuanya. Makanya ada yang bilang ada suara meledak cetar, jedok, jedung. Itu adalah musuhnya ilmunya Mas Woto. Jadi jangan merasa bangga kalau punya ilmu itu nggak punya musuh. Jangan, kan belum aja. Karena saya pernah cerita bahwa di dunia jin itu kubu-kubuan kan. Kubu-kubuan. Geng ini dan Iya. kalau bertemu akan bergesekan. Iya. Jadi ketika kita melibatkan makhluk tersebut ada dalam diri kita, pasti akan bergesekan dengan kubu-kubu yang lain. Pasti, iya. Oke. Kalau mamanya kita, tubuh ini sudah banyak jin, kemudian melewati tempat, kita nggak pernah lihat kerajaan jin di mana kan. Melewati tempat itu nabrak kerajaan jin, jin itu marah dia. Marahnya itu sebenarnya sama jin di dalam tubuh kita. Tetapi yang keserang kita. Makanya itu tidak bisa dicari di ilmu kedokteran atau orang-orang pintar yang selama ini katanya pintar. Ya. Pasti hanya cuma bilang itu kesandet. Enggak. Kalau dilihat beneran, dia diizinkan oleh Allah Ta'ala akan bisa memilah. Nah ini Mas Woto ilmu yang bertempur dengan kerajaan jin lain. Astagfirullahaladzim. Ada. Ada mimpi dari sini keluar rambut juga. Ibu ngapain? Suka ngagetin. Bu ngapain? Saya kaget karena Ustadz berdiri, saya kaget. Ustadz berdiri karena ketakutan. Lah saya itu berdiri mau ngomong, nggak taunya Ustadz berdiri, kagetlah saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, si ibu ikut lompat. Ibu. Iya. Mulut mingkem, mata kedip-kedip. Nggak taunya udah pingsan dah. Mas Woto itu ilmu. Kalau Mas Woto memang ini dilepas saja karena gesekan ilmu itu kita nggak pernah tahu. Ada hubungannya dengan sakit yang tadi di... Ada, itu ada kerajaan jin sudah nyerang di perutnya. Jadi dia udah nemplok dan itu nggak akan bisa dikeluarkan. Oh. Kalau memang nggak tahu betul nggak akan bisa. Mau dioperasi sama dokter silahkan dioperasi. Memang pernah mau dioperasi dokter Pak Ustadz. Ah, iya. Katanya empedu di USG lagi